Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Berancur Movie. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, aman. Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan beserta rezeki yang berlimpah-limpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul American Sniper yang rilis pada tahun 2015. Film ini diambil dari kisah nyata perjuangan seorang penembak jitu bernama Chris Kyle yang berjuang di medan perang, memusnahkan para pemberontak. Tak hanya itu, ia juga telah menyelamatkan banyak nyawa para pasukan marinir saat berperang, hingga ia dijuluki sang legenda. Saya juga sesudah menonton filmnya sangat terharu dengan sosok Chris Kyle, hingga saya berinisiatif untuk memberikan julukan yaitu sang Predator Sniper. Oke, bagaimana kelanjutannya? Jauhi keramaian, siapkan posisi rebahan terbaik kalian. Jangan lupa subscribe, ini dia alur filmnya. Diperlihatkan seorang anak kecil yang menewaskan seekor rusa dengan senapannya. Ia bernama Chris Kyle, kita panggil saja Chris. Dari kecil, Chris sudah dilatih menembak oleh ayahnya dengan matang, agar suatu saat ia menjadi pemburu yang paling baik. Tak hanya dilatih dalam menembak saja, Chris dan adiknya bernama Jeff diberikan didikan yang sangat tegas oleh sang ayah, yang mengharuskan mereka saling tolong-menolong, apalagi sesama saudara. Dan ketika Chris melihat adiknya disiksa, ia tak segan-segan menghajar balik orang itu karena sudah dapat izin dari sang ayah. Singkat cerita, Chris kini sudah beranjak dewasa dan ia menjadi seorang koboi rodeo terbaik. Hal itu dibuktikan ketika Chris bermain rodeo di malam hari dan mendapatkan penghargaan berupa sabuk emas. Setelah itu Chris pulang dan bersantai sambil minum teh botol cekek bersama Jeff. Namun sial, Chris melihat berita di TV tentang penyerangan yang meledakkan gedung kedutaan AS. Hingga menewaskan 80 orang dan sekitar 1.700 terluka parah akibat ledakan bom. Melihat kejadian tersebut, Chris merasa sedih seakan-akan ia sudah putus cinta. Hingga pada akhirnya Chris memutuskan untuk pergi mendaftarkan ke pusat karir angkatan bersenjata. Tepatnya di pusat pendaftaran, seseorang menyarankan Chris untuk masuk ke Navy SEAL. Sedikit info, Navy SEAL adalah pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang disiapkan untuk melakukan operasi tempur non-konvensional, pertahanan dalam negeri, dan operasi khusus lainnya. Singkat cerita, Chris pun bergabung dengan Navy SEAL. Siang dan malam ia hanya disiksa dan disiksa oleh seniornya. Arti disiksa di sini tentu ada maksud yang dituju, karena pada dasarnya menjadi seorang pasukan khusus tidaklah mudah. Harus melalui berbagai rintangan dan latihan-latihan yang amat keras. Big talk from a little man. You. Untuk menghilangkan rasa lelah, Chris pergi ke sebuah bar bersama CS-CS. Namun dikarenakan ia jomblo seperti admin, Chris menghampiri seorang wanita bernama Taya. Kelihatannya si Taya ini sangat dingin sekali terhadap Chris. Taya, Chris, right? Get 2 shots. How about we do a shot for a question? That's 2 questions. Seiring berjalannya waktu, Chris akhirnya menikah dengan Taya. Namun sial, pada saat itu atasannya memanggil Chris untuk diterjunkan berperang di Timur Tengah, tepatnya di Irak. Meskipun sedang menikah, mau bagaimana lagi dong, ini panggilan negara. Pada akhirnya Chris berangkat juga ke Timur Tengah. Faktanya sekarang Chris resmi menjadi seorang penembak jitu, dan tak hanya ia saja, sebagian temannya juga menjadi penembak jitu. Di perjalanan, Chris diberikan arahan bahwasanya misi kali ini yaitu melindungi pasukan marinir yang menyisir rumah-rumah dan menyelamatkan warga sipil yang masih ada di zona perang. Teman Chris bernama Mark memberitahu bahwa pihak musuh mempunyai penembak jitu paling mematikan, ia bernama Mustafa. Nanti kita akan tahu sosok si Mustafa. Chris sudah mendapatkan posisi yang enak untuk melindungi pasukan marinir dari atas gedung. Dan tak lama datang seorang ibu bersama anaknya yang mendekati para pasukan. Sialnya, ternyata si ibu ini membawa granat lalu menyuruh anaknya untuk melemparkan granat tersebut. Melihat hal itu, Chris dengan cepat melepaskan tembakan pertamanya hingga membuat si ibu dan anaknya mati di tempat.
Chris bukannya senang, namun ia malah merasa sedih. Hal itu dibuktikan ketika Chris curhat kepada temannya di kamar bahwa dirinya masih terngiang-ngiang karena telah membunuh seorang anak kecil. Untungnya teman Chris menasehati bahwa kau tidak bersalah, itu adalah pekerjaanmu untuk melindungi pasukan marinir. Esok harinya Chris kembali bertugas, ia menewaskan musuh yang membuat para pasukan marinir kaget. Karena si musuh yang ditembak jatuh di hadapan mereka semua. Tak lama Chris melihat mobil yang melaju kencang menuju para pasukan. Dan lagi-lagi nyawa para pasukan marinir diselamatkan oleh Chris, sang penembak jitu atau sang sniper. Tak hanya itu saja, pemberontak ini lama-kelamaan semakin muncul, entah apa tujuannya. Namun untungnya Chris dapat mengeksekusi setiap musuh yang akan berulah. Di sisi lain, ternyata ini dia Mustafa, sang penembak jitu dari pihak musuh. Sial, ia sedang membidik pasukan marinir yang sedang bertugas dan... Chris mendengar pasukannya ada yang tertembak, ia tak terima dan bersedih. Hingga ia memutuskan untuk menenangkan pikirannya karena pada dasarnya seorang penembak. Sampai titik ini ternyata apa yang sudah dilakukan oleh Chris membuat temannya bangga. Bahkan mereka menjuluki Chris sebagai sang legenda. Tentu hal itu membuat Chris malu-malu kucing dengan dipanggilnya sang legenda. Setelah itu Chris menghubungi istri tercinta dan ternyata sekarang Taya sedang mengandung. Chris pun sudah tak sabar untuk segera pulang dari peperangan ini untuk menemani Taya saat di persalinan nanti. Dan ia sangat mengharapkan bayi itu seorang laki-laki. Well, you're gonna have to decide what's more important. Do you want me to talk dirty to you? Yeah. So romantic. Di sini kita akan mengetahui tujuan yang sebenarnya Chris dikirimkan ke Timur Tengah. Ternyata untuk memburu seorang bernama Zarqawi. Zarqawi sendiri adalah putra mahkota Al-Qaeda di Irak yang mempunyai 5.000 tentara bayaran profesional. Door to door, house to house, until we find this is the highest priority target we have to date. Setelah itu, Chris menginginkan bergabung dengan pasukan marinir untuk mencari tahu di mana Zarqawi. Tetapi Mark melarangnya. Tentu dengan bergabungnya Chris tidak akan ada yang melindungi pasukan marinir. Guys, I know your name. They feel invincible with you up there. Namun kekeh Chris bergabung dengan pasukan marinir untuk menyisir rumah-rumah, berharap mendapatkan informasi tentang Zarqawi dari warga setempat. Dan pas banget saat Chris menyisir rumah yang ini, tak disangka ada penghuninya. Saya sendiri heran kenapa si keluarga ini tidak mengosongkan rumahnya yang padahal ini kan zona perang. Tentu sangat berbahaya sekali. Si paman ini bernama Al-Obaid. Ia menceritakan kepada Chris bahwa istrinya telah disiksa oleh tentara nomor 1 Zarqawi. Mendengar nama Zarqawi, sontak Chris pun bertanya-tanya di mana Zarqawi berada. Namun si Obaid ini enggan memberitahu tentang Zarqawi karena tentu resikonya besar. Tetapi jika Chris mau memberikan uang sebanyak $100.000, ia bersedia memberitahu di mana Zarqawi. Dikarenakan Chris tidak membawa uang sebanyak itu, akhirnya ia meminta nomor telepon saja dan akan melaporkan hal ini ke pusat. Setibanya di pusat, Chris melaporkan tentang kejadian tadi dan sesuai data yang mereka miliki, ternyata nomor 1 Zarqawi ia bernama Amir Halafanus yang telah menyiksa istri Al-Obaid ini. Meskipun informasi tentang Zarqawi harus dibayar mahal, atasan Chris tak menghiraukan uang itu. Sing penting ia mendapatkan informasi tentang Zarqawi dan langsung bergegas pergi. Fucking drill. Went to seminary. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja Taya menghubungi Chris memberitahu bahwa bayinya seorang laki-laki. Tentu Chris mendengarnya gembira karena itu yang ia inginkan. Namun sial, ternyata si Mustafa sudah standby sedari tadi untuk menunggu kedatangan tentara Amerika. Chris tak sempat mematikan ponselnya hingga membuat Taya khawatir atas apa yang sedang terjadi. Oh shit.
I got eyes on the butcher. QRF being pinned down by sniper fire on a... Dengan pintarnya, Chris melemparkan bom asap untuk pergi ke atas gedung ini. Ternyata ini dia Amir Khalafanus yang akan mengebor anak Obeid, dan ia sudah mengetahui jika Obeid sudah memberikan informasi kepada tentara Amerika. Dengan sadisnya, ia mengebor seorang anak kecil dan Obeid sendiri ditembak hingga tewas sebagai hukuman karena Obeid sudah memberikan informasi kepada tentara Amerika. Atas kejadian tadi, atasan Chris memutuskan untuk kembali ke markas saja. Tentu hal itu membuat Chris kesal, bukannya mengejar Amir yang kabur namun malah kembali ke markas. Pada akhirnya Chris dipulangkan terlebih dahulu. Di sana Taya sudah menunggu kedatangannya. Ya, pelukan kehangatan pun saling mereka berikan. Tentu pasti sangat kangen, rindu. Dedehlah pokoknya mah asah yang ngalamot. Tahu gak kalian ngalamot itu apa? Esok harinya Chris pergi jalan-jalan untuk menikmati suasana yang amat damai, tak seperti di zona perang. Namun tiba-tiba saja Taya merasa akan segera melahirkan. Tentu membuat Chris senang dan langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Singkatnya, Taya sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Tentu hal itu membuat Chris bahagia. Setelah beberapa hari di rumah, pada akhirnya Chris diberangkatkan lagi ke medan perang. Di sana atasan Chris memberitahu ia telah mengirimkan intel untuk mencari tentang Amir yang kemarin menyiksa Obeid. Dan ia juga telah mendapatkan informasi bahwa Chris orang yang paling dicari oleh pihak musuh karena kepalanya dihargai $180.000. Pop quiz before we leave. Small words next time. Sesuai petunjuk dari intel, Chris langsung mengisi rumah yang bersangkutan dengan Amir untuk mencari tahu di mana Amir berada. Namun sayang, si paman ini dan sekeluarga tidak tahu menahu tentang Amir Khalafanus. Dengan begitu Chris menyuruh pasukan marinir lainnya untuk mengawasi dari jendela, sementara ia akan tidur sebentar. Setelah berjam-jam mengawasi dari jendela, Mark berhasil memotret Amir yang berada di sebuah gedung. Namun tiba-tiba saja si paman mengajak para pasukan makan terlebih dahulu. Tentu hal ini membuat Chris curiga si paman sedang menyembunyikan sesuatu. Dan kecurigaan Chris semakin jelas saat Chris melihat sikut si paman terluka. Pada akhirnya Chris memutuskan berpura-pura untuk pergi ke kamar mandi, yang padahal ia akan pergi menggeledah rumah ini. Dan benar saja kecurigaan Chris tepat. Ternyata si paman ini menyembunyikan senjata berserta bom di bawah tempat tidurnya. Chris langsung menyeret si paman dan tanpa basa-basi ia menanyakan di mana Amir Khalafanus. Karena diancam akan ditahan, si paman memutuskan untuk memberitahu di mana Amir berada. Para pasukan pun bersiap di posisi masing-masing untuk membreakit musuh karena si paman akan masuk ke dalam. Dan setelah adu tembakan, sialnya Amir Khalafanus berhasil kabur melalui terowongan rahasia. Get him down. Sementara musuh semakin banyak yang berdatangan. Setelah itu Amir kabur menggunakan mobil dan dijaga ketat oleh anak buahnya. Namun tidak semudah yang Anda hayalkan. Dengan cepat Chris menembak mobil hingga meledak. Alih-alih ingin mendapatkan informasi tentang Zarqawi dari antek-anteknya, namun sial selalu berakhir dengan kematian. Singkatnya Chris pun dipulangkan kembali. Terlihat ia sedang belanja bersama keluarga kecilnya. Tak lama seorang pemuda menghampiri Chris. Ia bernama Mads. Ternyata Mads ini korban kerusuhan di Timur Tengah. Akibatnya ia kehilangan kakinya, namun tetap bersyukur karena tidak kehilangan nyawanya. Saking berterima kasihnya, si Mads memberikan penghormatan yang amat dalam untuk Chris sang legenda ini. My family thanks you for your service. Thank you. Diketahui Chris mempunyai bayi perempuan. Saat Chris melihat bayinya sedang menangis, tentu membuat ia marah terhadap si pengurus yang malah mengurus bayi lain. Di balik Chris mempunyai anak lagi, ternyata Taya melarang Chris pergi berperang.
karena ia tak mau terus-terusan ditinggal oleh Chris. Dan Taya juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Chris di medan perang. You can only circle the flame so long. Namun merekedeweng, pada akhirnya Chris pergi juga untuk menyelesaikan misi yang belum tercapai. Di perjalanan, Chris melihat dua intel Mustafa di atas gedung, dan mereka langsung menghubungi Mustafa jika pasukan tentara Amerika telah tiba. Mengetahui hal itu, Mustafa tak banyak cincong langsung pergi membawa senapannya untuk memburu kepala Chris seharga $180.000. Sementara Chris tiba-tiba saja ditembaki oleh pihak musuh dan terjadilah tembak-menembak. Chris yang berada di atas gedung tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi oleh Mustafa, dan untungnya di sini sutradara menyuruh Mustafa untuk menembak Bigles, tidak menembak Chris. Coba kalau menyuruh menembak Chris, mungkin filmnya akan selesai sampai di sini saja. Pada akhirnya Bigles diamankan ke markas untuk diobati karena tembakan tadi mengenai matanya. Setibanya di markas, Chris amat terpukul karena rekan terdekatnya harus terkena tembakan. Tak hanya Chris saja yang merasa terpukul, Mark juga amat sangat terpukul hingga ia berkata jika mata harus dibalas dengan mata. Eye for an eye. Let's go. Chris dan temannya kembali ke zona perang untuk memburu Mustafa di mana ia berada. Namun sial, saat mereka sedang menyisir rumah, Mark tewas oleh musuh yang sudah menunggu kedatangannya mereka sedari tadi. Atas kejadian itu terlihat peti jenazah yang gugur di medan perang dan langsung dibawa pulang dan dikuburkan secara terhormat layaknya seorang pahlawan. Bagaimana Chris bisa menerima rekannya yang telah gugur di medan perang? Mungkin baginya ini luka yang paling dalam semasa hidupnya. Tentu hal ini berpengaruh besar terhadap Taya. Ia melarang Chris untuk kembali lagi ke medan perang. Bahkan Taya mengancam Chris jika ia benar-benar kembali lagi, maka ia tak akan ada di sini ketika Chris kembali. Gila guys, tentu Taya melakukan hal ini saking sayangnya, saking tidak maunya kehilangan Chris. Namun tetap saja Chris akan pergi lagi. Bukannya ia tak menurut sama Taya, tapi ada tugas yang lebih penting, yaitu mengabdi pada negara. Kalau bukan Chris, siapa lagi coba? Setibanya di sana, Danrik memberitahu bahwa beberapa pasukan tidak kembali lagi ke sini. Dan juga ada kabar buruk, yaitu Bigles tewas di atas meja operasi. Mendengar hal itu Chris sangat terpuruk. Namun Chris tetap masih semangat untuk melindungi pasukan marinir yang sedang menyisir rumah. Kalau bukan ia, siapa lagi dong? Tak lama Chris melihat musuh yang membawa bazooka atau RPG. Dan ia pun langsung mengeksekusi musuh tersebut. Namun sial, muncul anak kecil yang mengambil bazooka itu. Di sini Chris tak ingin membunuh anak kecil lagi seperti di awal tadi dan berharap si anak menjatuhkan bazooka tersebut. Ya akhirnya si anak itu pun menjatuhkan bazooka sehingga membuat Chris tenang. Setelah itu Chris berkumpul di markas untuk membicarakan misi selanjutnya, yaitu memasuki ke wilayah musuh bertujuan memburu Mustafa. Karena Mustafa ini sangat membahayakan sekali jika harus didiamkan saja. Ya, ini dia pasukan tentara Amerika yang sangat pemberani masuki wilayah musuh. Tentu hal ini sangat berisiko tinggi bagi keselamatan, tapi misi tetaplah misi, harus dilaksanakan. Di sini Chris memposisikan diri di tempat yang enak untuk melakukan pengamanan. Terlihat juga markas musuh yang sangat banyak sekali penjaganya. Namun faktanya Chris dan teman-teman melakukan pengamanan ke arah yang salah, hingga mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh Mustafa sedari tadi. Dan tak lama Mustafa melasatkan tembakannya. Mendengar tembakan tadi, Chris langsung berpindah posisi karena telah melakukan pengamanan ke arah yang salah dan mencari di mana penembak jitu dari pihak musuh berada. Saat Chris mencoba mencarinya, ia melihat sesuatu yang mencurigakan di jarak 1900 meter
Dan setelah dikoreksi dengan baik-baik, Chris yakin bahwa itu Mustafa yang sedang membidik tentara Amerika. Namun teman Chris melarang untuk melesatkan tembakan karena itu jarak yang mustahil sekali untuk ditembak. Dan jika Chris menembak, maka keberadaannya akan diketahui oleh pihak musuh. Berbeda dengan Dandridge yang meyakinkan Chris untuk menembak saja jika hal itu bisa dilakukan. Pada akhirnya Chris pun melesatkan tembakannya dan... Ya, tembakan Chris muncrat dengan tenang di sarang yang berbulu, yaitu di kepala. Namun sial, musuh mengamuk berdatangan dari segala arah hingga terjadi tembak-menembak yang sangat seru. Di saat tentara Amerika sudah terdesak oleh pihak musuh yang terus berdatangan, tak lama badai pasir datang. Tentu ini menguntungkan sekali bagi tentara Amerika untuk kabur memanfaatkan badai pasir tersebut. Namun sayang, di saat para tentara sudah masuk ke dalam mobil, Chris tidak ada di sana. Lantas di mana ia? Saya kira Chris sudah tewas, ternyata ia masih hidup. Alhamdulillah, Haji. Pada akhirnya Chris pun berhasil naik ke dalam mobil. Ternyata ia tertembak di bagian kakinya yang membuat ketinggalan naik mobil. Dan misi pun tercapai. Mustafa si penembak itu dinyatakan tewas. Setelah misinya tercapai, Chris pun memutuskan untuk pensiun saja. Namun kejadian-kejadian saat di peperangan selalu menghantui di dalam pikirannya. Hingga ia selalu menyendiri, selalu melamun, terbayang kejadian-kejadian di peperangan yang sangat menakutkan. Melihat keadaan Chris yang semakin memburuk, Taya menyuruhnya untuk pergi menemui seorang dokter. Setibanya di sana, seorang dokter menyatakan bahwa Chris mengalami gangguan mental akibat kejadian perang yang selalu menghantui dalam pikirannya. Dan ia selalu dihantui oleh pasukan tentara yang tidak bisa Chris selamatkan. My guys, they were trying to kill our soldiers, and haunts me are all the guys that I couldn't save. Dokter pun menyarankan untuk melihat para tentara yang terluka untuk bisa Chris selamatkan. Setelah melihat para tentara yang terluka, Chris pun akhirnya merasa lega karena bisa berbagi cerita dengan mereka. Why you spend all this time with us, man? We take care of each other, right? Chris pulang dan memulai hidup baru bersama keluarganya. Bahkan ia juga pergi memburu bersama Buba, sekaligus mengajarkan Buba menembak. Beberapa bulan kemudian terlihat Chris yang sangat bahagia dengan keluarga kecilnya. Namun saat itu ia akan pergi bersama seorang veteran bernama Eddie Ray Roth. Ini bebengiknya. Melihat Eddie, Taya merasa curiga, tak enak hati. Dan kecurigaan Taya pun benar. Tak lama beredar berita bahwa Chris tewas saat bersama si cungur Eddie. Gila sih, ini ending yang sangat menyakitkan sekali. Bagaimana bisa Taya menerima kenyataan ini? Seluruh warga Amerika saja sangat berduka atas tewasnya sang legenda. Gila, ini duka yang paling dalam. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Pokoknya ini sangat menyakitkan sekali. Anjing lah. Kenapa adegan Chris tewas tidak ditayangkan? Karena Taya melarangnya dengan alasan tertentu. Pokoknya jika ingin tahu lebih jelas lagi, kalian cari saja sendiri di internet. Banyak kok. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena ini asli bagi saya sangat menyakitkan sekali. Saya juga pengen cepat-cepat mengakhiri video ini saking sakitnya. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dari segi apapun, mohon dimaklumi. Saya Berancur pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Ini ayam dari tadi buseng, nganggu mulu ini. Sorry kawan. Ini ayam brengsek ini harus digetet ini.
dimasak nih, makan enak nanti. Bener ini mah, kudu diet ini mah nih ayam nih, masakin nanti sama emak enak.